Halo guys, perkenalkan sebelum mulai izinkan gua memperkenalkan diri. Nama gua Ilham Juandani. Gua berusia 17 tahun dan gua di sini masih sekolah ya. Ya itu nggak penting lah buat lo, tapi izinkan gua memperkenalkan diri. Sebelum itu gua udah terjun di dunia trading itu sejak umur 15 tahun. Ya disitulah. Nanti kapan-kapan gua cerita gimana sisi baiknya, sisi negatifnya. Cuman sejak corona dulu gue udah mulai trading. Ya nanti gue cerita-cerita lagi. Di sini gue bakal bahas nih dulu. Bahas tentang gold untuk kedepannya. Dan berpotensi apa begitu. Menurut teknikal yang gue pelajari atau yang gue ketahui selama gue trading dari udah 2 tahun yang lalu. Oke, pertama di sini gue udah analisa ya, ini analisa lama, jadi gue hapus dulu. Gue jelasin potensi-potensi apa aja yang akan mendorong gold ini turun. Apa aja ya, sebelumnya gue nggak pandai fundamental, gue cuman seorang teknikal. Jadi kalau ada fundamental kalian yang buy itu kan sesuai kalian ya. Gue di sini nggak pakai fundamental, jadi gue belum mempelajari fundamental. Mungkin kedepannya gue bakal pelajari fundamental untuk dikombinasikan dengan teknikal gitu. Oke, di sini hanya teknikal aja, pure 100% teknikal yang gue pakai. Udah gitu aja ya. Oke, sebelum ini gue bakal jelasin. Kemarin kan gold itu nyampai harga tertingginya ini ya, kan di 44. Gue itu sempet sell juga di 44. TP-nya sekitar di 19, di 2000-an lah kalau nggak salah gue TP di situ. Oke, kita bahas ya dulu ya. Kita bahas di sini. Kita cek history gold ini. Cek historinya, oke. Dari harga tertingginya kita cek di sini. Gue kemarin itu gue cek semua ya, dari harga tertinggi itu udah masuk ke kriteria ya untuk kita untuk sell gitu. Di sini kita pindah ke daily dulu. Oke, udah kita pindah ke daily. Ini kan all time high semua ya di atas ini ya. Ini harga tertinggi, all time high lagi. Ini harga tertinggi ya. Di sini ya. Nah, kita cek di daily. Ini di tahun 2020 itu gold sempat nyampe harga tertingginya, dari turun bawah banget ya guys ya. Dia nyampai di harga tertingginya nih, awal mula harga tertingginya nih di 2077 ya, sampai 77. Dan setelah sampai 77 2077 dia drop sampai 1978. Oke, kita bahas. Pertama, setiap dia penurunan dia memberikan indikasi atau memberikan gini, ini udah capai turun loh, gue kasih indikasi udah sampai waktunya kita turun gitu. Dikasih indikasinya dengan pola candlestick, yaitu bearish engulfing satu. Ini satu. Oke, ini satu. Ini awal pertama. Yang kedua kita cek di 2022 kalau nggak salah ya.
di 22 nih, 2022 ini tuh yang gua tandain. Pertama, dia turun membuat sebuah double top. Oke, dari double top ini dia mampu naik lagi. Oke, ini indikasi bahwa penurunan udah sampai nih, waktunya kita ke atas lagi gitu, istilahnya gitu. Didukung oleh di sini demand atau support lah kita ituin. Dia breakout di sini. Oke, double bottomnya valid, lalu terbanglah dia ke atas. Di sini dia testing dulu, cuman nyium sebentar langsung terbang lagi guys, sampai langit nih, sampai hampir 2070 lah, 2050 60-an. Jadi kita punya story, kalau dia sampai atas di harga tertingginya, dia selalu membuat bearish engulfing. Kalau dia di bawah atau reversal untuk bullish, dia selalu memberi indikasi double top, double bottom. Oke, itu story pertama. Ini yang kedua, valid ini, engulfing langsung jatuh ke bawah sampai sini 16.15. Dia memberikan indikasi bukan double bottom lagi, tapi triple bottom. Tapi kalau kita ambil dari sini, misalnya ini bisa triple bottom atau double bottom ya. Di sini nih double bottom. Cuman di sini kan dia testing nih. Kita ininya di sini lah. Oke, ini resistennya. Ketika double bottom, ini juga bisa guys. Kalau kalian ini pas analisanya double bottom, ini jadi ininya. Oke. Ketika gold ini membuat double bottom, apa yang terjadi? Langsung naik sampai harganya 44-an tuh, 44 lah. Kemarin gue dapet saldo di 44, pas banget. Pas gue pakai strategi smart money concept, gue scalping, niatnya gue scalping doang. Cuman pas dia membuat X ya, kalau gue pengen membuat ini, nanti gue kasih tau deh gue sellnya di mana. Membuat X pas banget, gue langsung open sell, kemudian langsung turun ke bawah. Nah itu punya data ya, kita udah punya data. Awal itu satu, bearish engulfing ketika dia mencapai harga tertingginya, double bottom ketika harga terendahnya. Oke, ini dia. Pas kemarin sebelum lebaran, ini udah jadi nih guys. Ini udah jadi ya, 14 April nih. Ini terjadi di story yang lalu, kembali lagi guys di harga tertingginya, yaitu bearish engulfing. Satu, kemudian didukung chart pattern lagi. Gue nggak tahu chart patternnya ini apa ya, gue cek aja di Google ya, cuman fungsinya gue tahu, namanya doang malas ngapalin gue. Nih kalian cek aja ya di Google, valid, ini udah valid. Kalian cek aja di Google lah, apa nih kerucutin namanya apa ya, pokoknya berpotensi turun aja guys ya. Nih data satu kita udah punya, bearish engulfing terjadi, habis itu chart pattern juga. Tunggu apa lagi ya, kan sell aja. Kemudian ini nggak turun-turun, kenapa nih? Kita turunin ke TF 4 jam. Kita cek lagi di sini. Oke, ini kita hilangin dulu.
Cuman gue sell di sini dengan stop loss itu di atas sini guys, di sini ya. Kalau dia ngebreak, nah gue kena stop loss. Tapi kan di sini udah ini, jadi berpotensi di sini di 2000-an itu gue lepas, udah take profit gitu, karena udah nyampe sini. Oke, ternyata dia ngebreak ya kan. Cuman di sini gue open sell lagi karena di daily-nya udah terjadi, maksudnya tuh udah di pas di sini nih gue open sell lagi nih, pas di sini kan 14 terjadi di sini ya kan, 14 sudah terjadi. Gue tunggu apakah dia di sini cuman tes doang habis itu terbang lagi, karena bisa jadi ke 77 atau membuat harga tertinggi baru gitu. Dia ngebreak dong. Ya udah gue tungguin di sini. Gue open sell lah di sini, stop loss di sinian. Kalau dia masuk lagi ya udah kena stop loss. Jadi ini apa namanya, false atau palsu ya, bullshit. Di sini langsung turun lagi, hold aja, masih di hold. Nah, kalau dianalisa ini masih berpotensi turun guys. Oke, ini masih berpotensi turun. Tetap di sini. Kemudian di sininya supportnya kita gambarin dulu. Oke, ini namanya base. Oke, ini base, kita tulis saja resisten. Ini supportnya, basic ini supportnya. Oke, nah kalau kalian perhatikan, setiap market ingin meneruskan trennya, misalnya bearish atau bullish, itu dia akan membuat base-nya terlebih dahulu, baru di break, and then terus turun sampai memang ke support strong atau resistance strongnya gitu. Nah, kalau kalian pakai lihat di Google misalnya, kalian lihat di Google chart pattern ini pasti kita ambilnya di sini ya guys ya. Kita ukur sampai mana dia turunnya. Kita ukur di sini, dia ngebreaknya di sini. Sampai sini nih. Kita ukur aja di sini guys. Ini pas banget lagi di support ya kan, sampai sini nih, di shadownya, shadow paling bawah lah, dari harga 1916 sampai inilah. Kalau mau kalian tahan ya, mau rakus 1986. Cuman kalau udah di sini sih udah ini ya, udah TP aja, udah masuk nyentuh ini udah TP aja guys. Itu kalau kalian ukur. Terus kita bahas ini lagi. Ini dari kemarin masih bermain di base, belum di break juga. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi kemungkinan ini 70% satunya, 30% satunya. Kalau fundamental yang bukan fundamental ya, berita-berita yang gue baca masih ada kenaikan untuk gold gitu. Tapi menurut gue teknikal, ini menurut gue ya, teknikal kan gak ada yang 100%, baik itu teknikal maupun fundamental, gak ada yang 100%. Cuman dengan data-data yang gue miliki, itu memungkinkan gold ini bakal turun, sudah habis masa ininya naiknya gitu. Tadi kita udah, historinya udah kita baca, udah valid, chart patternnya juga udah valid, kemudian sedang membuat base ya kan. Ini kita buat di sini, dia membuat base ini, buat base saya di sini.
ada kalanya dia akan jatuh, atau sebaliknya dia malah ke atas. Nggak tahu ya, kan nggak ada yang 100%. Tapi dari pelajaran yang kita pelajari, yang gue pelajari dulu, gue dulu mentengin market 1 hari, dari struktur market, kebiasaan market, sambil makan juga dulu tuh gue. Memang setiap kali penurunan atau kenaikan pada suatu market itu akan melakukan atau membuat base terlebih dahulu dan akan melanjutkan penurunannya. Jadi dibuat base-nya dulu biar kuat nih, langsung turun gitu. Gak mungkin blak langsung turun gitu. Selalu membuat base. Coba kalian cek aja ya. Kalian cek story-storynya, nanti kalian lihat apakah setiap kenaikan atau penurunan itu akan membuat base gitu. Yang gue pelajari, yang gue lihat dari market, itu selalu membuat base gitu. Oke. Nah, kalian bisa open posisi ada 2 kemungkinan. Ada 2 cara open posisi maksudnya, bukan 2 kemungkinan. 1, ini kan kalian bisa open sell di resisten, open buy di support. Oke. Jadi setiap ada penurunan dan open sell di sini, open buy di sini. Take profit selalu di resistennya. Terus open sell di sini. Take profit di support. Begitu aja guys, bolak-balik aja gini. Cuman gak selalu akan begini. Akan tiba waktunya itu base ini akan hancur gitu. Dan kemungkinan base ini akan hancur untuk hancur di supportnya, menurut gue begitu. Menurut gue gitu sih guys. Jadi ini gue lagi buy juga nih di sini. Mungkin take profit gue di sini lah, dekat-dekat nih. Di 2002 sampai di sini nih. Di 2000 sampai ini nih 2004 lah. Sampai sini lah. Kalau dia naik ke atas lagi, ini gue bakal sell di sini dan gue hold. Misalnya dia naik ke sini, gue bakal hold, open sell, stop loss selalu di atas ya, selalu atas resisten aja, agak jauhan dikit. Takutnya dia nyium doang, lalu turun lagi, gitu. Ini kemungkinan begini guys. Nah, ini kan lagi buat base. Kemungkinan ini akan turun. Ini masih kemungkinan, gak ada yang 100%. Nanti kalian coba analisa lagi. Ini kan analisa gue ya. Gue hanya memberi analisa lah, pandangan gue terhadap gold ini. Ini gue lagi open buy juga di sini. Tadi gue open sell di sini di 2000 nih. 2001. Tadi TP-nya kena pas tadi news itu. Kemudian langsung terbang lagi. Di sini gue udah open buy. Ini lagi running profit sampai mungkin di sini lah 2000 sampai 2003-an. Nanti gue akan sell di area resisten ini, gue sell lagi. Gitu. Nah, kalau kalian ukur, itu kan ini nih. Ini adalah take profit pertama ya. Ini kita kasih aja demand strong. Oke, ini kasih demand strong. Kalau kalian ukur dari ini potensi penurunan gold, kalau memang breakout base ini, breakout support base ini potensinya kita ambil di sini lah. Misalnya kan ini. Nah, di sini guys. Kalian ukur ini ada di sini. Ini gue setuju sih di sini guys. Nah, di sinian lah. Ini TP pertama di sini guys. Ini kita kasih aja take profit 1. Oke, ini demand strong. Jadi di 19
40 sampai 35 itu TP-nya guys. TP pertama ya. Kita tulis di sini. TP ke 1 itu dari 1940 sampai 1935. Yang kedua ada di ini nih, mungkin di kejauhan ya guys ya, mungkin di sini aja nih. 1987 sampai di sini agak sini nih. Di 1916 sampai 1985. Oke. Take profit kedua itu di 19 berapa tadi ya? Kampret, lupa gua. 1916 sampai 1890 aja. Oke. Dah. Ini dia. Kemungkinan ke situ ya. Dah. Data-datanya udah valid semua guys. Dari chart pattern, kemudian dari pola candlestick, kemudian base ini kalian bisa open ketika dia breakout support ini, kalian open sell, take profit di sini TP pertama. Kalau masih hold, pasang SL plus saja guys, terus di demand ini gitu. Kalau dia ini kan udah nyampe support, kalau misalnya hari ini atau enggak ini belum ditembus supportnya terus ke resisten, kalian open sell aja di sini. TP-nya bisa disupport kalau memang kalian mau TP setengah atau sebagian atau pula setelah kalian itu kalian TP di support ini. Kalau mau hold ya ini ke take profit 1 atau demand strong gitu. Pasti akan ada penjebolan antara resistance atau support gitu. Ini ya udah jelas ya jadinya ya guys ya. Itu aja. Mungkin data-data ini udah valid ya. Jadi kalian bisa kombinasikan dengan teknikal kalian atau bukan kombinasikannya. Maksudnya biar analisa kalian tuh lebih, kalau sama misalnya analisa kalian sell ini jadi dukungannya gitu. Mungkin kalau buy kalian bisa pertimbangkan, mungkin gue juga salah. Jadi gue juga masih belajar. Ya belajar juga ya guys sih, masih ya terus belajar meskipun udah ngerti teknikal, pelajari lagi terus. Umur gue masih 17 tahun. Ya gue pelajari lagi karena gue pengen jadi trader institusi gitu. Gue pelajari lagi itu aja ya. Oke guys, thank you. Gue Ilham Jandani, gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys, see you.